Halo semua, di sini Mr. Ben. Kita akan belajar tentang distribusi peluang. Jadi ini sudah video yang kelima, yaitu tentang mean dan varians variabel acak kontinu. Jadi untuk yang variabel acak discrete, kita sudah belajar tentang mean dan varians ya. Nah, kali ini kita akan belajar untuk variabel acak kontinu. Di video sebelumnya kita juga sudah belajar tentang apa sih variabel acak kontinu itu ya. Oke, jadi variabel acak kontinu itu hubungannya dengan integral gitu ya. Oke, jadi yang kali ini juga masih tetap berhubungan dengan integral. Nah, sekarang apa sih variabel acak kontinu, mean dan variansnya ya? Nah, jadi mean atau expected value ya bahasa Inggrisnya diterjemahkan ke Indonesia itu berarti nilai harapan. Jadi mean itu sebenarnya adalah expected value gitu. Itulah sebab mengapa lambangnya gitu ya. Itu adalah hasil perkalian X dengan peluangnya gitu ya. Nah, lalu hasilnya dijumlahkan untuk semua X-nya. Nah, ini dari negatif tak hingga sampai tak hingga itu maksudnya adalah untuk sebenarnya untuk X yang ada peluangnya ya. Kalau tidak ada berarti kan sebenarnya nol. Jadi dihitung dari tak hingga sampai negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, begitu. Oke, lalu kemudian varians itu apa? Oke, jadi varians itu adalah kalau di bahasa Indonesia kan jadi ragam, gitu ya, atau variansi. Itu lambangnya adalah var x gitu ya, sama dengan yang discrete gitu ya, var x gitu ya. Itu adalah expected value dari x dikurangin dengan rataan hasilnya di kuadrat begitu ya. Nah, jadi itu adalah ragam. Tapi kalau kita menggunakan expected value seperti ini, maka biasanya akan susah untuk dihitung secara manual. Maka kita akan menurunkan rumus yang sesuai begitu ya. Oke, jadi kayak Nadia adalah expected value dari x dikurangi mu kuadrat. Berarti ini semuanya sama saja dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Lalu kemudian apa? X dikurangin dengan mu kuadrat gitu ya. Oke, hasilnya dikali sama fx dong tentu saja. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ini bisa kita jabarkan, oke, menjadi apa? Oke, menjadi x kuadrat dikurangin 2 mu x, lalu kemudian ditambah dengan mu kuadrat, begitu ya. Oke, lalu kali fx gitu ya. Oke. Nah, mungkin kita sambung aja di sebelah sini, gitu ya. Oke, sama dengan apa nih? Integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga, lalu kemudian ini bisa kita kali masuk fx-nya, ini fx-nya kali masuk. Oke, jadi x kuadrat fx, oke, lalu kemudian dikurangin dengan 2 mu x dikali fx, oke, lalu kemudian ditambah dengan mu kuadrat kali fx gitu ya. Nah, ini semua ini dikurung lalu dx begitu ya. Oke. Nah, sekarang masalahnya adalah apaan gitu ya. Oke, jadi ini x dikali fx itu kan adalah apa nih? Itu adalah mu ya. Oke, itu adalah mu. Oke. Nah, jadi mungkin kalian masih ingat sebenarnya expected value ini juga dilambangkan dengan mu gitu ya. Jadi mu sama expected value itu sebenarnya sama. Jadi sigma dari apa integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga x dikali fx ya. Sedangkan 2 mu ini kan konstanta begitu ya. Oke. Lalu sedangkan ini apa? Ini adalah expected value dari x pangkat 2 ya. Jadi ini adalah expected value dari x pangkat 2 begitu. Nah, sedangkan sigma negatif tak hingga sampai tak hingga untuk fx itu sama dengan 1 gitu ya. Karena sifat dari fungsi peluang ya, jumlahnya itu kan 1 ya seluruhnya. Oke, berarti kalau kita hitung, kalau kita masuk dibaguskan, ini berarti akan menjadi x kuadrat gitu ya. Sedangkan ini menjadi kurang 2 mu kali mu. Sedangkan ini ditambah dengan mu kuadrat kali 1. Paham gitu ya. Oke, jadi mu kali mu kan mu kuadrat ya. 2 mu kuadrat negatif 2 mu kuadrat ditambah dengan mu kuadrat jadi
negatif 1 mu kuadrat. Jadi negatif mu kuadrat. Nah, jadi sebenarnya kita juga bisa mengatakan demikian, expected value dari x kuadrat dikurangin dengan kuadrat dari expected value. Gitu ya. Jadi variance itu adalah expected value kuadrat dikurangin dengan kuadrat dari expected value. Jadi ini sama persis dengan yang di discrete ya sebenarnya. Cuma perbedaannya adalah pada saat kita mencari expected value itu menggunakan integral. Intinya sih ada begitu aja sih. Oke, mungkin kita akan melihat contoh soal. Oke, jadi contoh soal. Jadi suatu stasiun meteorologi suatu kota, suatu pengamatan dilakukan dengan tingkat X, yaitu langit akan berawan setiap setengah hari. Dari analisis sebelumnya, tercatat bahwa X mempunyai fungsi kerapatan peluang sebagai berikut. Oke, tentukan nilai harapan dan ragamnya. Oke, nilai harapan berarti expected value ya, X. Oke, jadi kita tulis rumusnya, definisinya ya. Jadi X sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga apa? X dikali fx gitu ya. Karena ini X maka X kali fx. Kalau X kuadrat berarti X kuadrat gitu ya. Oke, ini dx. Oke. Ya, karena yang terdefinisi dari 0, yang maksudnya peluangnya tidak 0 ya. Itu dari 0 sampai setengah, lalu setengah sampai 1, berarti kita integralnya pisah ya. Oke, integralnya pisah dari 0 sampai setengah. Ini X dikali fx. Fx-nya adalah ini, 4/3, 1 kurang X gitu ya. Oke. Kemudian ditambah dengan integral dari setengah sampai 1. Oke, setengah sampai 1. X dikali fx. X dikali dengan fx. Fx-nya adalah ini, 4/3 X. Oke. 4/3 X. Oke. Nah, sekarang mungkin kita akan baguskan terlebih dahulu. Maka ini jadi apa? Jadi integral 0 sampai setengah. Oke, ini 4/3 X kali 1 ya 4/3 X ya. Oke, 4/3 X kali min X, jadi min 4/3 X kuadrat. Nah, gitu ya. Oke, sedangkan ini akan menjadi 4/3 X kuadrat. Nah, oke, nah lalu kemudian kita integralkan. Oke, jadi integralkan kurung siku 4/3 X, jadi X pangkat 2, 2 pindah jadi setengah, masih ada 4/3 gitu ya. Oke, ini X pangkat 2, jadi X pangkat 3, 3 pindah jadi 1/3, masih ada kurang dengan 4/3. Oke. Nah, ini batasnya dari 0 sampai setengah. Ditambah dengan kurung siku, oke. X pangkat 2 jadi X pangkat 3, 3 pindah jadi 1/3, masih ada 4/3. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang masukkan batas atas dikurangin batas bawah. Masukkan batas atas. Mungkin ini sederhanakan nih jadi 2/3. Oke. Mungkin sederhanakan dulu ya. Ini jadi apa nih? Ini jadi 4/9 ya. Oke. Nah, sederhanakan dulu deh. Baru substitusi ya. Oke, ini jadi 4/9 ya. Nah. Oke. Baru kita masukkan batas atas. Oke, 2/3. Masukkan batas atas setengah pangkat 2 jadi 1/4. Oke, ini 4/9 kali setengah pangkat ini jadi 1/8. Oke ya. Nah, lalu dikurangin sama masukkan batas bawah. Masukkan batas bawah jadi 0. Ini masukkan jadi 0 gitu ya. Oke. Hasil ini ditambah dengan ini masukkan batas atas. Oke, jadi 1 dikurangi dengan ini masukkan batas bawah setengah pangkat 3 1/8. Oke, nah ini gimana kerjanya? Oke. Jadi oke, lanjut di bawah. Oke, jadi ini sederhanakan jadi 1/6. Oke. Ini sederhanakan 2 jadi 2 kali 9 18. Oke. Dikurangi 0. Oke, ditambah dengan 4/9 dikurangi dengan coret 2 jadi 1/18. Oke. Nah, ini kalau kita keluarkan ini jadi 1/6 kurang 1/18, 0 tak usah lagi, tambah 4/9 kurang 1/18. Oke, ini min 18 jadi
min 1/9. Oke, ini kurangin jadi 3/9. Oke, 3/9 itu adalah 1/3. Oke, ini kali 2 jadi setengah ya. Oke, jadi dapat jawabannya adalah setengah. Nah, sekarang gimana cara mencari variansnya? Oke, jadi dari varians itu berarti kita cari expected value dari x kuadrat gitu ya, yaitu integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga x kuadrat kali fx gitu ya. Nah, berarti sama saja dengan integral dari 0 sampai setengah x kuadrat dikali dengan fx yang tadi. Oke, apa? Ini 4/3 1 kurang x ya. Oke, 4/3 1 kurang x ditambah dengan integral setengah sampai 1 x kuadrat dikali dengan 4/3 kali x gitu ya. Betul ya, 4/3 x ya. Betul, 4/3 x. Oke. Nah, lalu kemudian kita jabarkan. Ini 4/3 x kuadrat kali 1 4/3 x kuadrat. Oke. Dikurangin dengan ini 4/3 x kuadrat kali x, jadi 4/3 x pangkat 3 gitu ya. Oke, ini ditambah dengan integral dari setengah sampai 1. Ini jadi 4/3 x pangkat 3. Nah, oke, ini kita integralkan jadi x pangkat 3 ya kan. 3 pindah 1/3, ini 4/3. Oke, dikurangin dengan ini x pangkat 4 pindah jadi 1/4. Di sini ada 4/3. Batasnya dari 0 sampai setengah. Oke. Lalu ini adalah x pangkat 3 jadi x pangkat 4. 4 pindah jadi 1/4. Ini 4/3. Nah, oke. Nah, lalu kemudian ini jadi 4/9. Oke. Ini jadi coret jadi 1/3. Aduh. Jadi 1/3. Oke. Ditambah dengan ini coret jadi 1/3. Nah, begitu ya. Nah, lalu bagaimana lagi? Oke, jadi kita masukkan batas atas jadi 4/9 dikali setengah pangkat 3 jadi 1/8. Oke, dikurangin dengan masukkan batas atas setengah pangkat 4 jadi 1/16. Oke, ini dikurangin dengan masukkan batas bawah jadi 0 ya. Oke, ditambah dengan masukkan batas atas jadi 1/3 kali 1 pangkat 4. Oke, 1 ya. Dikurangin dengan 1/3 kali masukkan batas bawah 1/16. Oke. Maka ini kalau kita hitung ini coret set jadi 2 kali ini 18. Oke. Ini 48. Oke. Ini 0 ya, tak usah. Oke, ditambah dengan 1/3 lalu dikurangin dengan 1/48. Oke, jadi ini 1/18 lalu ini 1/3. Ini dengan ini jadi kurang 1/24. Oke ya. Nah, jadi mungkin kita kerja yang 1/3 kurang 1/24 terlebih dahulu ya. Jadikan per 24, berarti ini kali 8 kali 8 jadi 8. Oke, maka jadi 1/18 ditambah 7/24 begitu ya. Oke, lalu kita samakan penyebut jadi per 72. Oke, ini berarti kali 3 ya, berarti 21. Ini kali 4, berarti 4, dapatnya adalah 25/72. Nah, mau ditanya apa nih? Ditanya adalah varians ya. Oke, varians itu berarti adalah expected value dari x kuadrat dikurangi dengan kuadrat dari expected value. Nah, jadi expected value kuadrat ini kan adalah apa? 25/72 ya. Oke, sedangkan expected value-nya tadi berapa? Oke, tadi setengah ya. Oke, setengah. Berarti setengah kuadrat. Oke, dapat 25/72 dikurangin 1/4. Oke, samakan penyebut jadi per 72. Aduh.
Oke, ini per 72. Supaya jadi 72 maka dikalikan dengan berapa nih? 18. Oke. Berarti 18. Oke, ini 25 dikurangin dapatnya adalah 7 per 72. Oke, jadi selesai ya. Oke, terus jadi apa nilai harapan sama setengah dan ragamnya 7 per 72. Nah, oke. Coba kita lihat contoh berikutnya. Oke, kita lihat contoh nomor 2. Jadi kita mempunyai ini ya. Oh, saya salah nih. Ini harusnya Y ya, karena variabelnya Y ya, bukan X gitu. Oke, jadi ini adalah Y. Oke, Y sama 2Y. Nah, gitu ya. Oke, jadi sekarang bagaimana cara mencarinya? Sama saja. Oke, jawab. Jadi yang A. Jadi ekspektasi Y itu adalah integral dari apa? 1 sampai 3 Y dikalikan sama 1/4 Y kurang 1. Oke. Apa? DY ditambah dengan integral dari 5 sampai 7 Y dikali 1/4 7 kurang Y gitu ya. Oke, DY. Oke, jadi kita kalikan. Waduh, tempatnya. Oke, jadi mungkin ini saya pindahkan aja ke bawah. Ya, oke, nah begitu. Nah, sekarang kita kerja ya. Oke, jadi ini bagaimana? Maka ini menjadi integral dari satu ini ya, 1/4 Y kuadrat dikurangi dengan 1/4 Y. Oke. Kurung ya. Ditambah integral 5 sampai 7 1/7/4 Y dikurangin dengan 1/4 Y kuadrat. Oke. Kurung. Nah, lalu kemudian kita integralkan. Ini berarti jadi Y pangkat 3 1/3 kali ini Y 1/12 gitu ya. Dikurangin dengan ini Y kuadrat kali ini jadi 1/8. Oke. Ditambah dengan ini Y kuadrat jadi 7/8. Ini Y pangkat 3 jadi 1/12. Oke. Nah, lalu kemudian kita masukkan batas atas. Oke. Dikurangin dengan masukkan batas atas lagi. Oke. Nah, oke. Lalu dikurangin dengan masukkan yang batas bawah kali ini ya. Oke, 1. Ya, lalu ditambah dengan yang ini masukkan batas atas gitu ya. Dikurangin dengan yang masukkan batas atas. Oke. Nah, ini dikurangin dengan masuk batas bawah nih. Nah, lalu dihitung. Oke, jadi ini 3 coret sama ini jadi 9/4. Oke. Ini 9/8. Oke. Lalu pelan-pelan aja deh. Ini 1/12, ini 1/8. Oke. Ini 7 pangkat 3. Oke, jadi 2/3. Oke, dikurangin 7 pangkat 3. 12. Oke, lalu kemudian dikurangin dengan apa nih? 25 kali 7. Oke, 175 dikurangin dengan 125 12. Itu ya. Wow, ya kan? Oke, jadi mungkin kita lihat aja yang sama penyebut kita sama dekat-dekatin aja ya. Ini 9/4. Kita jadikan udah biarin dulu aja deh. Oke, ini minus 9/8. Oke, yang ada per 8-nya didekatin min kali min plus. Oke. Per 8, oke.
Oke, per 8 ada kurang. Oke, lalu sekarang yang per 12. Oke, per 12 ini kurang 1 per 12. Oke, per 12 jadi kurang. Oke, ini min ketemu min jadi tambah. Oke, tak ada salah ya. Oke, jadi kita pelan-pelan aja deh. Ini jadi min 7 per 8. Jangan terlalu pelan juga. Oke, jadi apa? Negatif 7 ditambah ini negatif 8, ya kan? Ini negatif 8, oke. Jadi 243 dikurangi 175. Oke, jadi ini dengan ini jadinya 183. Oke, kalau dikurangin jadi 60. Oke. Jadi begitu ya. Oke, lalu min 1 min 243 plus 125. Oke, ini sama ini jadi 124. Oke, jadi 243 124 dikurangin jadi 9. Ini 3 1 1. Oke, jadi negatif 119 12. Nah, gitu ya. Oke, semoga tidak keliru. Oke. Lalu kemudian ini mungkin dikali 2. Oh, ini bagi 2 aja. Oke. 30 per 4. Oke. Oke, berapa ini? 39 kali 3 kali 3 117. Oke. Betul ya? Oke, kurangin. Oke, dapatnya negatif 2 per 12. Negatif 1/6. Oke ya. Oke, dapat kita negatif 1/6. Lalu berikutnya kita ditanya apa lagi? Kita ditanya adalah y kuadrat. Oke. Oke, jadi ekspektasi dari y kuadrat. Oke. Integral dari y kuadrat gitu ya. Oke, mungkin kita nyontek saja di atas ini. Saya copy saja. Oke, sama saja. Oke, ini saya hapus. Nah, di sini sama saja. Oke, cuman bedanya adalah di sini bukan y tapi y kuadrat. Nah, gitu ya. Oke, maka kita berarti jadi integral 1 sampai 3 apa nih? 1/4 y pangkat 3 dikurangin 1/4 y pangkat 2. Oke. Ini 7/4 y kuadrat 1/4 y pangkat 3. Oke. Nah, lalu kita integralkan jadi y pangkat 4. 4 kali 4 16. Oke. Y pangkat 3 kali ini 1/12. Oke. Ini 1 sampai 3 ya. Oke, ini y pangkat 3 kali ini 7/12. Oke. Y pangkat 4 jadi 1/16. Oke. Dari 7. Oke, kita masukkan. Jadi 1/16 kali 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 81. Oke, ini 1/12 3 pangkat 3. Oke. Coret 3 jadi 9 per 4. Oke ya. Ini langsung 81 saja deh. Oke, lalu dikurangin sama masukkan 1. Oke, masukkan 7 pangkat 4. Oke, 49 kali 49 gitu ya. Jadi 50 kurang 1 kuadrat gitu ya. Jadi 2500 dikurangin 100 tambah 1. Jadi 2401. Oke, dikurangin dengan 7 pangkat 4. Oke, udah itu ya. 2401. Oke, dikurangin dengan masukkan 5 pangkat 3.
Oke, 5 pangkat 3. 125 kali 7 gitu ya. Oke, 5, 3, 1, 4, 7, 1, 8. 875 per 12. Oke, makin susah hitung. Oke, masukkan 5 pangkat 4, 625. Nah, begitu. Oke, kita dekatin aja yang sama ya. Oke, jadi ini 81 per 16, lalu kemudian dikurangin 1 per 16, lalu ini kurangin 2401 per 16. Oke, lalu min ketemu min tambah 625 per 16. Oke, lalu ini masih ada per 4. Nah, mungkin kita kali 3. Oke, jadi kali 3 27. Oke, ini jadi min jadi tambah. Oke, ini jadi tambah. Oke, ini jadi kurang. Nah, gitu ya. Oke. Ya, jadi ini berapa nih? Jadi 81 dikurangin 1 dikurangin 2401 ditambah 625. Oke, jadi ini kurang ini hasilnya 80. Oke, 80 ditambah ke sini jadi 705. Oke, jadi 2401 kurang 705. Oke, dikurangin. Oke, dapatnya 6. Ini 9. Oke, 23. Oke, 23. Nah, gitu ya. Oke, jadi negatif 1696 per 16. Oke. Lalu yang 12 ini apa nih? 7 tambah 1 tambah 2401 kurang 2875. Oke, jadi ini 24002. Ini dengan ini jadi 800 900 2 ya. Oke. Jadi 2402 902 dikurangin jadi 15. Oke. Positif ya. 12. Wow. Oke, semoga tidak ada yang salah menghitung karena ini hitungannya manual semua. Oke, jadi ini mungkin kita sederhanakan dulu bagi 4. Oke. Ini bagi 4 dapat 400. Oke, ini bagi 4 24 gitu ya. Oke, ini bagi 4. Ini bagi 2 aja. Bagi 2 dapat 6. Bagi 2 dapat 750. Oke. Oh. Coba bagi lagi, oke. Ini bagi 4. Oke. Dapat 106. Oke. Ini bagi 3 dapat 250. Bagi 2 125. Oke. Wah, ternyata bagus ya. Jadi berapa nih? 19. Wow. Ternyata hasilnya bagus sekali. Oke, sekarang kita diminta cari apa lagi? Oke, diminta mencari varians Y ya. Oke, jadi varians Y. Oke. Oke ya. Jadi var Y itu berarti ekspektasi dari Y kuadrat dikurangin dengan kuadrat dari ekspektasi Y. Nah, gitu ya. Oke, jadi ini ada 19 dikurangin dengan ekspektasi Y tadi dengan berapa? Negatif 1/6. Oke, negatif 1/6 kuadrat. Oke ya. 19 dikurangin dengan 1/36. Dapatnya 1835 per 36. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya apa nih? Pertanyaan berikutnya adalah ekspektasi dari 3Y plus 5. Oke. Jadi untuk bisa mencari ekspektasi dari 3Y plus 5, oke, kita harus mengetahui sifat dari ekspektasi ya. Oke, jadi sifat EX itu ya.
Yang pertama, jangan pertama sih, langsung aja ya. Jadi em, ekspektasi dari AX plus B itu sama saja dengan A dikali ekspektasi X ditambah B. Gitu ya. Oh, enak loh sebagai sifat ini. Oke, berarti ini sama aja dengan apa? 3 dikalikan dengan ekspektasi Y ditambah 5. Oke, ekspektasi Y kan tadi adalah min 1/6 ya. Oke, maka jadi negatif setengah tambah 5. Oke, jadi 4,5. Hah, mudah ya. Nah, sekarang yang E. Yang E dia tanya apa? Yang E dia tanyanya adalah varians dari 2Y plus 3. Oke, yang ditanya adalah varians dari 2Y plus 3. Oke, kita harus tahu sifat dari varians. Oke, bahwa kalau varians dari AX tambah B itu sama saja dengan A dikali var X. Jadi apa? Penjumlahan itu tidak dipakai, yang dipakai hanya perkalian saja. Oke, maka ini sebenarnya sama saja dengan 2 dikali dengan varie. Oke, jadi varie tadi adalah 419, maka jawabannya 38. Nah, oke. Jadi saya pikir untuk contoh ini sudah cukup mewakili apa yang hendak kita bicarakan. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dah.